Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara tracing bug atau melacak bug pada sebuah aplikasi Java, yang mana aplikasi ini berbasis GUI dan sifatnya PBO, pemrograman berorientasi objek, yang mana proyek ini juga terhubung ke database MySQL. Aplikasi yang saya gunakan pada kesempatan ini adalah aplikasi persewaan buku, di mana aplikasi ini menggunakan JDK14. Karena terhubung dengan database, maka saya harus menggunakan JDBC driver. Di sini yang saya gunakan adalah JDBC driver MySQL untuk versi 8. Nah, untuk database-nya sendiri saya menggunakan SAM. Kemudian untuk database-nya di sini saya menggunakan database persewaan. Sebelum kita memulai untuk tracing bug, saya akan mencoba dulu apakah aplikasi ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, untuk aplikasi ini ketika dijalankan akan muncul halaman login yang mana user harus memasukkan username dan password. Nah, untuk username dan password itu harus sesuai dengan yang ada di database. Di sini sesuai di tabel user. Saya harus menggunakan username Salnan dan password Salnan. Nanti apabila tidak sesuai akan muncul pesan kesalahan. Kita coba jalankan dulu untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan dengan baik. Tampilan awal di sini adalah halaman login. Di sini saya diminta untuk memasukkan username dan password. Kita coba memasukkan username dan password yang salah dulu. Karena tidak sesuai, maka akan muncul notifikasi berupa maaf username dan password Anda salah. Nah, kita coba memasukkan dengan username dan password yang benar. Maka kita berhasil login dengan menampilkan halaman profile. Kita logout. Oke, untuk tracing bug bagian pertama atau part pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai bug-bug yang sering terjadi pada koneksi. Jadi apa saja kira-kira bug yang menyebabkan program ini error yang berkaitan dengan koneksi. Nah, yang pertama yang paling sering itu adalah bug itu terjadi ketika kita lupa atau belum memasukkan JDBC driver. Nah, di sini kita sudah memasukkan JDBC driver, kita coba untuk menghapus. Jadi seolah-olah kita belum memasukkan JDBC driver. Untuk menghapusnya, klik kanan pada libraries, pilih properties. Di sini kita di bagian libraries, kita ada lib MySQL connector, kita remove, kita hapus, klik OK, maka di sini hilang. Nah, walaupun di sini sudah hilang, di dalam project persewaan ini library-nya itu masih ada. Maka untuk menghapus kita harus masuk ke file library-nya. Sini ada Netbeans project, tadi untuk projectnya adalah persewaan. Nah, di folder lib ini dia masih ada. Untuk menghapusnya kita close dulu ya project kita exit dulu. Kemudian kita hapus. Oke, kemudian kita coba untuk membuka project kita lagi. Kita tunggu sesaat. Nah, di sini kita coba buka kembali project kita. Oke, project sudah siap. Di sini kita lihat kembali di bagian libraries tidak terdapat JDBC driver. Nah, kita coba untuk menjalankan project yang mana terhubung ke database ketika login, tetapi tidak menggunakan JDBC driver. Kita coba run project. Nah, untuk tampilan awal ini adalah frame login. Frame login ini masih belum berhubungan dengan database, maka tidak terjadi error di bagian output. Tetapi ketika saya memasukkan username dan password dan kita proses login, karena di sini aplikasinya membutuhkan koneksi database karena harus melakukan cek username dan password yang ada di database,
maka nanti baru akan muncul error. Jadi ketika saya klik login, yang artinya dia harus memanggil ke tabel user untuk melakukan proses checking user dan passwordnya sama tidak dengan yang di tabel. Nah, di sini akan muncul sebuah error. Errornya adalah connection error COM-MySQL JDBC driver. Artinya ada suatu kesalahan, penyebabnya adalah COM-MySQL JDBC driver. Nah, kalau dilihat kesalahannya apa? Di sini ada Java lang null pointer exception. Nah, kesalahan ini itu saya tangkap di file koneksi. Jadi di sini untuk koneksi.java saya mendeklarasikan sebuah driver bernama COM-MySQL CC JDBC driver. Perlu diperhatikan di sini ada tambahan CC karena saya menggunakan versi 8. Tapi kalau menggunakan versi 5 tidak perlu penambahan CC. Nah, untuk kesalahannya di sini connection error itu adalah bagian ini. Jadi ketika saya berusaha untuk mendeklarasikan ini tetapi tidak bisa, maka dia akan menangkap sebuah kesalahan yaitu class not found exception atau SQL exception. Nah, kalau dilihat dari kesalahannya di sini Java lang null pointer exception, artinya ada objek atau mungkin ada kelas, ada library yang memang tidak ditemukan. Nah, di sini saya berusaha untuk mendeklarasikan sebuah driver, tetapi driver itu tidak ada. Melihat di sisi di libraries kita tidak menemukan driver untuk CC, artinya driver untuk yang versi 8. Nah, solusinya bagaimana? Berarti kita harus menambahkan libraries. Jadi kalau seandainya Anda tidak ada libraries JDBC driver, maka kesalahannya nanti adalah COM-MySQL JDBC driver Java lang null pointer exception. Nah, kita coba masukkan library-nya ulang. Di sini saya masukkan yang versi 8 karena saya menggunakan CC. Oke, di sini sudah masuk. Kita coba jalankan. Kita masukkan username dan passwordnya. Berhasil login. Jadi karena kita sudah memasukkan MySQL konektornya atau JDBC drivernya, di sini sudah tidak lagi muncul error dan kita bisa login untuk masuk ke halaman profile. Kemudian bug yang kedua itu adalah kesalahan dalam mendeklarasikan sebuah driver. Jadi kalau saya menggunakan MySQL connector Java 8 berarti harus menggunakan CC. Tapi kalau seandainya nanti kita menggunakan tanpa CC, kita tetap bisa koneksi, tetapi permasalahannya di bracketed IP, artinya pemanggilan yang tanpa CC itu berlaku hanya untuk versi 5. Nah, misalkan yang kedua itu adalah saya salah menuliskan deklarasi drivernya atau penamaan drivernya. Untuk MySQL connector penamaannya harus COM-MySQL CC JDBC driver untuk versi 8 atau COM-MySQL JDBC driver untuk versi yang kelima. Nah, di sini misalkan saya salah menuliskan harusnya JDBC, tapi saya menulisnya terbalik yaitu JBDC. Maka ketika saya berusaha untuk mendeklarasikan sebuah driver tapi saya salah menyebut nama drivernya, itu pasti terjadi kesalahan. Kita coba jalankan projectnya dan kita coba login. Di sini saya coba login, maka terjadi error. Error di sini adalah sama seperti tadi ya, jadi kita berusaha mendeklarasikan kelas tapi salah, artinya seharusnya JDBC driver tapi saya menulisnya JBDC driver. Anggapannya saya mendeklarasikan sesuatu yang tidak ada. Jadi saya mendeklarasikan sebuah driver tapi driver dengan nama JBDC ini tidak ada. Jadi dianggap seolah-olah saya belum memasukkan JDBC driver, padahal saya sebenarnya sudah memasukkan JDBC driver tapi saya salah menyebut namanya. Nah, nanti munculnya hampir sama seperti ketika saya belum memasukkan JDBC driver. Nah, supaya ini tidak error, kita cek lagi COM-MySQL CC JBDC. Oh, ini yang keliru, jadi kita rubah lagi menjadi JDBC. Kita coba run project ulang.
maka kita sudah bisa berhasil login dan masuk ke halaman profile. Bug yang ketiga adalah ketika kita sudah memasukkan libraries, kemudian deklarasi juga sudah benar, tetapi saya salah memanggil, dalam artian JDBC driver ini hanya untuk MySQL, tapi saya salah memanggil bukan MySQL tapi MSQL. Nah, karena JDBC driver ini khusus untuk MySQL, maka nanti pasti akan muncul kesalahan karena dia tidak menemukan driver untuk MSQL, bukan driver untuk MySQL. Jadi ini yang awalnya MySQL, saya hilangkan Y-nya, jadinya MSQL. Kita coba jalankan. Kita coba login. Nah, di sini muncul pesan kesalahan yang berbeda. Jadi, kalau tadi karena kesalahan deklarasi atau kita lupa belum masukkan libraries, maka tulisannya adalah permasalahan berada di drivernya. Nah, kalau ini kesalahan berada di isi drivernya. Jadi, driver ini khusus untuk MySQL. Tetapi pada implementasinya saya memanggilnya bukan MySQL tapi MySQL, sehingga dianggap driver ini tidak cocok untuk MSQL. Karena apa? Karena driver ini hanya cocok untuk yang namanya MySQL, sehingga untuk keterangannya jadinya not suitable driver font for JDBC MSQL. Ini anggapannya driver ini tidak cocok kalau kita menggunakan MSQL. Berarti kesalahannya bukan di JDBC-nya, tapi kesalahan di kita memanggilnya. Karena memang JDBC ini khusus untuk MySQL. Nah, sehingga kita rubah JDBC MySQL. Kita coba jalankan ulang ya. Kita run project-nya. Nah, di sini kita coba masukkan kembali karena sudah saya benahi JDBC MySQL. Kita bisa login. Oke, kesalahan berikutnya adalah link atau URL yang kita masukkan untuk mengkoneksikan ke database. Nah, URL-nya sendiri itu adalah nama servernya yang kita gunakan. Jadi alamat servernya ya, Anda menggunakan IP harus menggunakan IP, kalau menggunakan localhost harus menggunakan localhost. Untuk memastikan Anda harus menggunakan localhost atau IP, Anda bisa cek di localhost phpMyAdmin-nya. Silakan masuk ke halaman home-nya. Di sini ada menu akun pengguna. Nah, yang boleh digunakan adalah untuk yang hak aksesnya adalah globalnya adalah all privilege. Jadi untuk hak aksesnya all privilege. Kenapa all privilege? Kalau kita lihat di add user account, all privilege itu punya beberapa hak akses berupa di data Anda bisa GRUD, kemudian di struktur tabel Anda juga bisa create, alter, index, drop, dan lain-lain. Di sisi administrasi juga sama. Nah, maka pastikan nanti yang Anda gunakan adalah nama pemiliknya. Kalau IP Anda boleh menggunakan persen. Kalau seandainya hanya localhost, Anda ada 3 pilihan, boleh menggunakan 127.0.1 atau .2K2 kali 1, kemudian localhost. Nah, kalau dilihat di sini yang all privilege hanya ada 3, yaitu untuk localhost IP 127.0.1 atau 1, kemudian dengan nama pengguna atau username-nya root, dan kata sandinya atau passwordnya tidak ada. Nah, di sini saya menggunakan localhost dengan kata sandinya tidak ada. Maka di sini saya menulisnya boleh seperti ini kalau localhost, jadi /3 kali, atau bisa juga seperti ini. Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakan IP, sedangkan di sini untuk IP itu biasanya pakai persen. Saya tidak memiliki all privilege, jadi saya tidak memiliki nama pemilik untuk persen atau IP yang all privilege. Saya coba untuk membuat linknya ini menggunakan IP, misalnya 193.24
Jadi saya tidak lagi menggunakan localhost, tapi saya menggunakan IP. Sedangkan di sisi sini tidak ada penggunaan IP untuk all privilege. Jadi kesannya saya salah mengakses link. Nah, di sini saya coba jalankan. Saya coba masuk. Ini agak lama karena seolah-olah kita akses ke IP ya, jadi bukan localhost, bukan ke IP lokal kita. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kesalahannya adalah akan berbeda lagi, yaitu communication link failure, yang artinya ada kesalahan link atau URL atau akses ke database-nya. Jadi di sini saya berusaha untuk mengakses IP 193.2451 untuk database persewaan, tapi pada kenyataannya untuk di database tidak ada pengguna dengan alamat IP yang mana tanpa password dan all privilege. Jadi karena tidak ada, jadi dianggap link ini salah, ada yang salah dengan link ini. Sehingga kita coba kembalikan lagi. Anda bisa pakai localhost atau bisa pakai tanpa localhost kalau seandainya di dalam akun pengguna ini yang all privilege adalah localhost. Jadi di sini saya coba run project lagi. Kita coba masukkan. Maka berhasil masuk ke halaman profile. Baik, bug berikutnya adalah ketika kita mengakses database tapi database tersebut tidak ada. Di sini yang saya gunakan adalah persewaan. Saya coba untuk mengakses persewaan 2. Jadi di dalam database saya tidak memiliki nama database persewaan 2, adanya persewaan atau persewaan buku. Maka ketika saya berusaha untuk menjalankan project, dan ketika saya login, akan muncul sebuah pesan kesalahan unknown database persewaan 2, yang artinya di dalam koneksi untuk localhost yang mana usernya adalah root dengan passwordnya kosong, tidak ditemukan database persewaan 2. Di sini unknown database persewaan 2. Oke, ini saya coba kembalikan dan kita coba jalankan ulang. Kita coba masuk. Nah, kita bisa login kembali ke halaman profile. Oke, untuk berikutnya, di sini saya mencoba untuk mengganti username sama password untuk login ke database. Username sama password itu tergantung pada name servernya atau nama pemiliknya. Kalau localhost saya bisa menggunakan root, username-nya dan passwordnya kosong. Ini bisa dilihat di akun pengguna. Jadi di sini saya boleh menggunakan username root dengan passwordnya atau tanpa password atau passwordnya kosong selama yang saya gunakan IP 127 atau 1 atau localhost. Nah, saya berusaha untuk membuat menggunakan localhost tetapi dengan nama pengguna root tapi dengan password. Nah, di sini tidak ada. Jadi saya mencoba untuk menggantinya, username saya tetap ya root tapi dengan password misalkan Salnan. Nah, di sini tidak saya temukan untuk localhost dengan username root dengan password dengan posisi hak aksesnya adalah all privilege. Maka nanti akan muncul kesalahan yang berbeda. Kita coba jalankan. Kita masuk ke username password. Nah, maka errornya adalah
access the need for user root at localhost using password yes. Jadi kesalahan kita itu adalah di koneksinya. Access the need artinya saya tidak boleh mengakses database karena akun yang saya gunakan adalah username-nya root dengan password salnan. Jadi passwordnya bukan no tapi yes. Nah, ini posisinya adalah untuk pemiliknya localhost. Nah, kalau dilihat di akun pengguna, tidak ada akun penggunanya adalah root dengan password iya yang untuk pemiliknya adalah localhost. Jadi, kita seolah-olah mengakses database, tapi dengan akun yang tidak disimpan atau tidak di list di dalam tabel akun pengguna. Jadi kalau Anda menemukan error berupa access denied, berarti yang bermasalah di akun pengguna. Anda mencoba untuk mengakses ke database tapi dengan akun pengguna yang tidak ada di list tabel tersebut. Jadi tidak ada di list tabel ini. Kita coba kembalikan. Jadi saya menggunakan untuk yang ini ya, localhost, kemudian usernya adalah root, username-nya dan passwordnya kosong. Kita coba jalankan ulang, print ya. Dan kita jalankan ulang. Oke, coba login. Berhasil. Baik, untuk hari ini khususnya untuk bug koneksi cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua untuk kesalahan-kesalahan atau bug pada query. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.